Oke. Hai semuanya, sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan aku Ekawati Agustina, masih di sini. Hai semuanya. Oke, kita akan membahas zodiak lagi ya. Sorry. Kita akan bahas zodiak lagi untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus kamu di bulan November ini ya. Yuk kita kepoin aja. Ya, gimana sih kamu para Capricorn ya di bulan November ini, oke? Ya. Oke. Berdoa dulu. Oke. Ada the strength ya. Oke, Six of Swords. The Hierophant. Oke. Seven of Pentacles. Knight of Pentacles, oke. Masalahnya agak sedikit pelik juga sih ini Capricorn. Justice, wow. Agak ngeri. The Sun. Oke. Energinya berat banget ini Capricorn. Aku pikir Capricorn November ini mengalami happy ya, tapi ternyata agak berat juga sih ini. Berat banget ini. Untuk yang berpasangan agak sedikit berat. Five of Swords ya. Bottom of the deck-nya Five of Wands ya. Oke, kamu para Capri, kamu berdealing dengan zodiak di sini. Ada energinya dari Earth sign, Gemini, Earth sign ya, Gemini, Libra, Aquarius, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, Fire sign, Leo, Sagittarius, Aries. 9 zodiak, tapi yang paling terkuat di sini aku ngerasa banget ada energinya Leo, Taurus, dan Libra. Oke. November ini aku ngerasa kok kamu kayak sedang dihadapi sama situasi yang sulit, kamu sedang bertahan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Untuk yang berpasangan, mungkin saat ini kamu sedang memutuskan untuk bercerai atau memutuskan untuk berpisah dari pasangan kamu ya. Mungkin pasangan kamu ini menduakan kamu, menyelingkuhi kamu, atau mungkin tidak menghormati kamu, lebih mengutamakan orang lain dibanding kamu, mungkin mengutamakan keluarganya, atau apapun itu, atau pekerjaan, aku juga nggak tahu. Yang jelas ini nggak dijelaskan secara detail kenapa, tapi yang jelas kamu pengen ini berakhir ya, hubungan kamu sama si dia, kamu pengen kamu akhiri. Dan situasinya ini sangat-sangat rumit sekali sih ini. Yang kamu inginkan tuh sekarang hanyalah kamu ingin semuanya selesai, kamu ingin mencari kedamaian, kamu hanya ingin
butuh kebahagiaan untuk diri kamu. Tapi kayaknya, apa ya, perjalanan untuk, menuju ke persidangan, menuju untuk kamu ditok palu secara sah, kamu dan dia, pasangan kamu ini berpisah, ya, agak sedikit ribet sih, karena kayak ngerasa banget sih ini kayak, apa ya, ada cekcok ya, kayak ada ribut-ribut sih. Ini ribut-ribut ini bukan mengenai kamu sama pasangan kamu, tapi ini juga berimbas ke dua belah pihak keluarga ya, pihak keluarga besar kamu maupun pihak keluarga besarnya si pasangan kamu. Jadi orang tua kamu, orang tua pasangan kamu ini kayak bentrok masing-masing, kayak kayak apa ya, saling beradu mulut sambil sama-sama saling kayak kayak berantem atau apa ya, kayak ngeri. Aku nggak bisa membayangkan sih, terus terang yang kulihat agak sedikit ngeri juga sih ini ya. Kamu lagi bertahan di situasi yang tidak menyenangkan, kamu berusaha untuk sabar sih ini, kuatlah. Dan di sini aku ngerasa kayak kamu tuh memperbanyak doa kepada Tuhan, kamu menyerahkan, memasrahkan semuanya yang terbaik kepada Tuhan. Di sini aku ngerasa kayak ada perebutan juga sih. Mungkin kamu dan pasangan kamu punya anak, ini rebutan hak asuh anak, rebutan harta gono gini juga. Aku ngerasa banget rebutan rebutan secara materi juga, mungkin rumah, rebutan mobil yang mungkin pernah kalian bekerja sama dulu sama pasangan, mengumpulkan pundi-pundi, sekarang kayak berebut siapa yang harus memiliki ini dan itu, dan ada rebutan anak juga sih, rebutan hak asuh anak ya yang kurasain itu. Oke, itu untuk yang sudah berpasangan. Kalau masih single ini, untuk kamu yang masih belum berpasangan, yang masih belum terikat secara pernikahan, mungkin seseorang yang pernah menyakiti kamu, pernah nge-ghosting kamu, pernah meninggalkan kamu, mmm, mungkin dia selalu mantau kamu, selalu ngepoin hidup kamu, ya. Dia masih sering ganggu kamu, tapi, apa ya, aku bingung sih ini ya, kalau yang masih single ini agak sedikit bingung juga ya. Dia itu kayak pengen kembali sama kamu, ya, secara batin dia pengen kembali sama kamu, dia pengen nemui kamu, pengen, mencari komunikasi sama kamu, tapi itu hanya hati. Kadang dia nggak mau, dia gengsi gitu, di hatinya dia tuh kayak, si dia itu mau datang ke kamu tuh dia berkonflik gitu, dia mau mau menuju ke kamu tuh kayak berkonflik, nggak tahu konflik karena apa, aku nggak tahu, karena orang ini terlalu berpegang prinsipnya tuh terlalu kuat banget ya, terlalu apa ya, orang yang kamu pikirkan ini, yang kamu dealing sama kamu ini, orangnya ini terlalu, berprinsip kuat. Jadi dia itu kalau aku berprinsip kayak apa ya, terlalu keras kepala lah orangnya ya, keras kepala tapi keras kepalanya bikin jelimet juga ya. Kalau dia udah punya prinsip si A, orang lain meskipun dia salah pun, dia udah nggak mau dengar, "A ya A, prinsipku seperti ini ya seperti ini, apa yang kuyakini ya seperti ini." Gitu loh. Sebenarnya kamu juga sudah kewalahan juga ya menghadapi si dia, ya, tapi kok kayak ada ikatannya kok kayak keras kuat banget. Kamu pengen lepas dari dia, tapi entah kenapa kok rasanya nggak bisa. Aku ngerasa banget sih ini, kamu sama si dia ini soulmate, tapi juga ada karmic relation-nya, hubungan karma juga. Ada pembelajaran-pembelajaran, ada karma-karma yang harus kamu selesaikan sama si dia dari hasil dari kehidupan kamu di masa lampau ya. Kalau kamu yang percaya tentang reinkarnasi, aku ngerasa, Capricorn ini energinya sangat kuat banget, Bu. Kuat banget, agak rumit juga sih ini ya, nggak enak banget sih. Oke, sorry Capricorn. Aku harus mengatakan ya, kalau aku, baik-baik enggak, aku enggak mau berbohong kalau aku melihatnya enggak enak, aku harus bilang baik, enggak mau. Jadi, ya harap kamu berlapang dada ya menerima hasil reading-annya ya, oke.
Si dia sukses membuatmu jatuh cinta, ya. Ya, kamu di sini ada yang sudah terlanjur jatuh cinta sama si dia, kamu ingin melepaskan dia tuh kayak rasanya berat banget ya. Ya, soulmate banget sih ini ya. Oke. Gosip kabar burung ya, sepertinya kayak ada orang yang berusaha untuk memprovokasi hubungan kalian. Kayaknya ada orang yang ingin merusak hubungan kamu sama si dia ya. Mungkin si dia mendengarkan gosip-gosip buruk tentang kamu dan ini yang berpengaruh akhirnya dia tidak mengkonfirmasi dulu, dia tidak tanya sama kamu dan akhirnya ini yang membuat kamu sama si dia kayak ribut sendiri. Aku ngerasa banget sih ini. Energinya gak berat banget ini, sumpah. Bersantai seharian, enjoy ya. Kamu butuh waktu untuk bersantai sejenak. Kamu butuh waktu untuk me time juga ya, agar kamu nggak ngerasa beban terus sama hidup kamu. Aku ngerasa banget beban kamu terlalu berat banget ini. Petualangan yang seru, yes, kamu kayak sedang menghadapi petualangan-petualangan, kejadian-kejadian yang mungkin tidak bisa kamu sangka-sangka ya. Kayak banyak ada aja ujian yang atau tantangan yang harus kamu jalani. Oke, ide yang brilian. Mungkin kamu sedang punya banyak ide, punya banyak keputusan-keputusan untuk dalam hal finansial kamu, dalam hal karir kamu juga bisa ya. Oke. Rela berkorban demi kebahagiaan orang yang dicintai walau dirinya harus tersakiti. Mungkin kamu ya yang terlalu rela berkorban untuk si dia, kamu berusaha untuk membahagiakan dia, kamu selama ini kayak mengalah demi kebahagiaannya dia, tapi entah kenapa kok kamu akhirnya yang selalu disakiti, kamu yang akhirnya selalu dicurangi ya. Di sini juga banyak konflik sih antara kamu sama si dia. Mencintai tapi kamu harus menanggung banyak konflik. Ya, kayak banyak konflik ini yang harus kamu lalui sih sama si dia ya. Kayak gini loh, kamu itu selama ini selalu berkorban untuk si dia, tapi pengorbanan kamu itu kok kayak semua itu sia-sia aja sih. Dia tidak pernah menghargai pengorbanan kamu, tidak pernah menghargai tulusnya cinta kamu ya untuk yang berpasangan ya. Kayak agak berat banget sih ini agaan. Give your relationship chance, memberi pasangan kamu perubahan atau kamu bekerja sama dengan partnership kamu ya. Di sini kayaknya kamu diminta untuk ketemu sama pasangan kamu, bicara dari hati ke hati, kayak apa ya? Saatnya kamu juga harus apa ya? Satu sama lain ngobrol lah, kayak visi misi kalian dulu apa, tujuan kalian untuk bersama itu seperti apa. Jadi kayak harus saling mengingatkan satu sama lain ya, awal kalian untuk bersama dulu apa, kenapa kalian bisa saling jatuh cinta dulu, kenapa kalian bisa saling untuk memulai berkomitmen, itu yang harus dipertimbangkan juga sih ini ya. Jangan sampai, karena orang lain ini yang akhirnya merusak hubungan kalian akhirnya. Kayak harus kerja sama lah yang namanya sebuah, relationship ya, dalam sebuah hubungan tuh harus ada kerjasama yang solid, kalau yang berjuang satu-satunya enggak, ya nggak bisa, intinya kan itu. True love, cinta sejati. Oke, mungkin kamu akan menemukan cinta sejati yang baru atau kamu dan dia juga bisa cinta sejati, bisa ya, sesuaikan situasi kamu saat ini dengan si dia. Forgiving and learning, belajar dan menerima, yes. Hubungan cinta ini sepertinya memberikan banyak pembelajaran untuk kamu belajar lebih dewasa, kamu belajar lebih mengendalikan emosi kamu
kamu belajar lebih mengerti arti tentang sebuah cinta, tentang arti sebuah dalam mempertahankan sebuah hubungan juga bisa sih ini ya. Banyak pembelajaran yang harus kamu lalui sih. Kamu jadi pribadi yang lebih dewasa. Oke, keep an open mind, membuka pikiran kamu. Ya, kamu diminta untuk berpikir dengan sudut pandang yang dewasa juga. Ya, jangan karena emosi sesaat yang ini akhirnya menghancurkan hubungan, ya jangan. Jadi kamu harus berpikir dengan rasional juga sih. Dengan kepala dingin juga sih ini. Tapi ini dua-duanya sih ini duduk bersama, bicara dari hati ke hati tanpa emosi dengan kepala dingin sih ini. Harus ini sih kayaknya. Kalau kamu aja yang berpikir ya nggak bisa, dia juga harus perlu juga. Oke, codependency. Mungkin pasangan kamu terlalu posesif, terlalu apa ya, terlalu mengekang, terlalu cinta sama kamu, terlalu cemburuan yang akhirnya ini yang membuat kamu nggak nyaman ya mungkin. Ini jadi kalian sering bentrok karena mungkin dia terlalu menaruh rasa curiga sama kamu. Mungkin kamu lagi ngobrol sama teman lawan jenis cuma ngobrol doang, dia udah cemburu, terus ya dia dikompor-komporin orang lah ini, terus akhirnya kalian akhirnya berantem sendiri kan juga bisa. Mungkin dia yang terlalu cinta banget sama kamu sih, terlalu bucin banget sih, tapi cintanya dia tuh terlalu kekanak-kanakan, enggak sehat. Dan di sini nanti kamu perlu juga mintalah bantuan sama teman kamu atau keluarga terdekat untuk menjadi penengah antara kamu sama si dia, atau nanti kamu juga akan mendapatkan bantuan dari teman atau sahabat atau keluarga untuk menyatukan, untuk mendamaikan hubungan kalian yang lagi bermasalah ini. Oke, agak sedikit ribet ya, Capricorn. Agak sedikit ribet banget sih ini, ngerasa banget aku, energinya ribet banget. Oke, kita lihat pesan dari semestanya untuk kamu apa. Oke. Saatnya kamu untuk pergi meninggalkan masa lalu kamu, dan kamu harus bangkit untuk maju, untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi ya. Kamu mungkin kamu pernah mengalami trauma-trauma, sesuatu hal yang atau kenangan indah atau kenangan baik apapun ya, apapun kenangan, entah itu kenangan baik atau kenangan buruk, kamu harus meninggalkannya karena kamu tidak akan bisa ya hidup di masa lalu. Jadi kamu harus memikirkan untuk masa sekarang, untuk menuju masa depan yang tentunya jauh lebih baik ya. Ini juga biasanya ya, entah biasanya kalau ada banyak orang yang akhirnya dia stagnan hidupnya, dia nggak bisa meraih mimpinya dia nggak sukses. Kenapa? Karena orang-orang itu ya kebanyakan tuh mereka masih terfokus sama masih apa ya, masih terlalu asik dia hidup di masa lalu. Yang ini akhirnya membuat orang tidak bisa sukses, orang tidak bisa meraih mimpinya, dia tidak bisa bahagia karena masih terlalu happy sama masa lalunya. Mungkin masa lalunya, "Aku dulu bahagia, aku dulu, kaya raya, aku dulu senang gini gini gini, sekarang gini gini." Lah, itu yang membuat kamu, sorry, bukan kamu ya, kalau orang selalu seperti itu, hidupnya tidak akan bisa berkembang, ya. Ya, itu kan masa lalu tidak bisa diulang lagi. Yang sekarang yang harus yang harus dilakukan adalah
Ya kamu harus fokus sama masa sekarang, kamu harus fokus untuk kebahagiaan kamu di masa sekarang untuk menuju ke masa yang depan yang selanjutnya. Kamu harus menggunakan intuisi kamu, kata hati kamu. Ya mungkin kamu saat ini bingung, apakah aku harus tetap stay sama pasanganku ataukah aku harus keluar, harus meninggalkan pasanganku? Tanya sama hati kamu, tanya sama intuisi kamu. Itu yang harus kamu lakukan, ya. Jangan dengarkan orang lain, dengarkan kata hatimu aja yang harus kamu lakukan. Oke, marriage, ya. Mungkin akan ada pernikahan untuk kamu yang masih single, ya. Untuk yang sudah menikah mungkin akan ada sebuah pembicaraan tentang rujuk pernikahan, atau pernikahan ini nanti akan ada final ya, seperti masalahnya mungkin akan ada penyelesaian lah antara kamu sama si dia tentang pernikahan kalian yang selama ini kalian jalani ya, yang mungkin lagi bermasalah, akan ada penyelesaian lah intinya, ya. Entah kalian mau selesai, mau cerai, atau tetap akhirnya rujukan, itu nanti akan ada pembicaraan kamu sama pasangan kamu. Oke, tapi kok aku ngerasa sih ini lebih ngerasa banget ya energinya. Energinya ini aku ngerasa banget sih kayaknya rujuk sih ini. Hampir 80% rujuk sih. Yang lagi bermasalah loh, aku ngerasa rujuk sih ini. Yang berpisah ada, tapi lebih banyak yang rujuk sih. Nggak tahu energinya. Akhirnya rujuk sih nanti. Ada mediasi dan akhirnya rujuk kembali sih. Ya di persidangan, sebelum persidangan kan biasanya ada mediasi ya. Ini nanti kayaknya akhirnya rujuk sih. Tapi ya nggak tahu, itu yang terjadi, yang ngalami adalah kamu sama pasangan kamu. Oke, easy does it, mudah melakukan itu. Berhenti mencoba sesuatu hal yang berat dan mengontrol semuanya, dan semua pintu akan terbuka untukmu. Jadi kamu diminta untuk berhenti, kamu mencoba sesuatu hal yang keras, kamu berhenti untuk mengontrol sesuatu hal yang belum tentu bisa kamu kendalikan. Lebih baik lepaskan aja. Ketika kamu udah bisa melepaskan, kamu menjalani hidup kamu dengan sebagaimana mestinya, kamu menerimanya, semua hal yang sudah terjadi dalam hidup kamu, maka pintu baru kebahagiaan akan terbuka. Bahkan permasalahan-permasalahan kamu juga nanti akan terselesaikan dengan sendirinya. Kayak itu ya, kayak belajar tentang ilmu stoikisme ya, yang diajarkan oleh filsuf zaman Romawi kuno ya, Marcus Aurelius, ya. Baca aja stoikisme hukum, atau Lao Tse ya. Seni tidak melakukan apa-apa, kayak ya bukan kita memalas, enggak, tapi kita kayak tidak melakukan apa-apa yang sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, itu. Your wish is granted. Harapan kamu akan menjadi kenyataan, ya. Kamu akan segera diberi kebahagiaan. Be yourself, jadilah diri kamu sendiri, cintai diri kamu sendiri, self love ya. Kamu perlu menghargai diri kamu, cintai diri kamu ya. Dan di sini kamu juga harus tegas ya. Kalau pasangan kamu sudah tidak menghargai kamu, tidak bisa mencintai kamu, melanggar batasan kamu, ya sudah, lepas-lepas aja. Atau orang ingin memanfaatkan kamu, kamu juga harus tegas bilang enggak, kamu nggak bisa diperlakukan seperti ini. Karena di sini aku ngerasa banget banyak orang yang ingin memanipulasi kamu, banyak orang yang pengen memanfaatkan kebaikan kamu ya, karena kamu orangnya baik, kamu orangnya nggak tegaan, jadi orang tuh kayak memanfaatkan kebaikan kamu untuk kepentingan mereka sendiri. Saatnya kamu harus belajar tegas dan belajar untuk menolak ya. Ya emang berat sih yang namanya orang tegas ya, butuh proses. Aku sendiri juga sama, butuh proses yang nggak bisa langsung sehari 2 hari, butuh proses waktu ya, belajar pelan-pelan. Oke, kita lihat inisial namanya. Oke. Di sini ada M, Mario, Nona, L, Luna Maya,
T. Terry, X. Elizabeth, Zain Malik, Doni, Zain Malik lagi, Gary, Romeo, X. Xavier mantan, ya, X. Xavier mantan, S. Sandra, V. Viva, X biasanya bisa mantan ya, Mr. X, Mrs. X, X mantan lagi, Bella, Y. Yolanda, O. Ola, Gary, G-nya kuat. Ini inisial nama kamu, bisa inisial nama kamu, nama si dia ya, nama panggilan, nama depan, nama akhir atau nama apapun, nama julukan juga bisa. Gak usah aku rutin ya nomornya, angkanya. OS-nya juga kuat ya, Sandra. Kayak ini orang yang sedang mengalami shadow work sih ini ya, shadow work sih ini. Ya ini bisa nomor telepon, nomor rumah, nomor sepatu ya, nomor baju juga bisa, tanggal lahir, bulan lahir, tahun kelahiran, tanggal jadian, tanggal putus juga bisa, atau tanggal yang berhubungan antara kamu sama dia, tanggal pernikahan juga bisa ya. Sesuaikan situasinya. Dan di sini kamu diminta untuk self love sih, pesan angka ya, self love. Cintai diri kamu terlebih dahulu, sayangi diri kamu ya. Semesta, Tuhan selalu mensupport kamu, mendukung kamu, dan mungkin ini banyak banget ya kejadian-kejadian yang tidak terduga, kadang tidak sesuai dengan nalar. Kamu harus menghadapi ujian-ujian, tantangan-tantangan yang mungkin sangat melelahkan kamu, tapi sebenarnya tantangan-tantangan ini, ujian-ujian hidup kamu ini sebenarnya akan memberi dampak yang baik buat kamu untuk kedepannya. Kamu mau dirombak untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, kamu memang semesta tuh mau merubah hidup kamu untuk menjadi pribadi sosok baru yang lebih baik lah. Intinya itu kayak kamu tuh saatnya kamu tuh dialihkan, transformasi lah, ditransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kayak kamu tuh kayak dikuras habis-habisan sih kalau ini, gobrak-gabruk lah hidup kamu kayaknya. Di sini aku juga ngerasa kayak reputasi kamu juga dipertaruhkan sih di sini, kayak banyak orang yang nggosipin kamu, kayak pengen menghancurkan reputasi kamu. Kamu nggak pernah melakukan sesuatu hal, tapi kamu harus menanggung fitnahan orang lain. Sangat berat banget sih ini hidup kamu. Lagian tantangannya lagi berat banget sih untuk Capricorn. Ya, kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap kuat, cintai diri kamu sendiri. Yakinlah, kamu harus yakin bahwa kamu itu berhak bahagia, kamu tuh berharga, kamu tuh luar biasa, kamu tuh menakjubkan. Jadi jangan karena orang menggosipkan kamu, orang mau fitnah kamu, terus kamu jadi hilang kepercayaan diri kamu. Oh iya, ngerasa banget. Kamu sempat kayak hilang kepercayaan diri kamu, kayak kamu tuh nggak pantas dicintai. No, kamu lebih pantas dari apapun, dari mereka kamu lebih baik daripada mereka. Ya, hargai kerja keras kamu, hargai sama kamu tuh kayak sudah sampai di sini gitu, kayak hargai sama perjuangan kamu lah
sulit banget ya bilang perjuangan. Hargai perjuangan kamu juga ya. Perjuangan kamu sampai di sini tuh bukan hal yang main-main. Itu sesuatu yang perlu kamu apresiasi ya. Oke, itu untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus kamu di bulan November ini. Semoga kebahagiaan dan keberlimpahan selalu menyertai kamu semuanya ya. Dan mohon maaf bila ada kata-kataku atau penyampaianku kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan. Bijaksana dalam menyikapi setiap readingan ini, karena ini bersifat general dan vice versa. Energinya bisa kebolak-balik ya. Bila membutuhkan bacaan lebih akurat, silahkan kamu personal reading denganku. Keterangan di bawah deskripsi di bawah video ini ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelku ini bila kamu suka. Dan yang udah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan nanti aku akan bagi-bagi 7 pemenang ya, untuk bagi-bagi giveaway untuk 10.000 subscribe-ku nanti ya. Oke? Ya, semua salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching. Next to my video. Thank you so much. More dadah. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.